Konspirasi lagi. Iya. Ini teori konspirasi. Iya. Ini teori konspirasi. Memang. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini lagi heboh fenomena MKC. Gua nggak mau ngomong Muhammad KC karena kan udah pindah juga dia. Bener? Dia udah pindah. Iya dong. Jadi MKC digebukin sama jenderal. Kalau gua sih ngelihatnya gini ya. Itu kan yang terlihat kan. Yang terlihat kan gitu. Yang terlihat pengakuan. Kadang-kadang kita itu mesti banyak ngelihat sesuatu tuh kadang-kadang yang terlihat itu belum tentu benar. Belum tentu yang terpampang gitu loh kadang-kadang. Jadi misalnya gini ya. Ada flashback cerita tahun 60-an. Ada seorang anak punya bapak pangkatnya 1. Oke. Dalam sebuah perkelahian, akhirnya dia membunuh seseorang di situ. Oke. Karena bapaknya ini pangkatnya 1, akhirnya yang ngaku yang berpangkat 3 atau 4. Supaya apa? Supaya selamat nih semua. Kalau enggak, yang pangkat 1 ini kan belum kuat. Jadi terpaksa yang ngaku itu anak yang berpangkat 2 misalnya. Supaya yang lain selamat. Nah, yang jadi mafia, yang jadi terkenal, jadi preman, akhirnya yang ngaku itu. Yang ngaku. Padahal yang bunuh bukan dia. Ini kisah nyata nih. Lu mungkin tahu orangnya siapa. Ini kisah nyata dan nggak ada dicerita di buku-buku dan orang nggak pengen tahu. Tapi saya yakin kalau itu nonton kita, anjir dari tahu aja gitu. Jadi menurut gua bisa jadi Pak Napoleon Bonaparte bisa jadi dia melindungi. Ini gua ya terawangan gua. Iya, pemikiran lu lah ya. Terawangan gua bisa jadi dia melindungi orang-orang yang layak untuk dia lindungi. Jadi karena gua nggak yakin sebenarnya. Gua nggak yakin orang seperti Pak Napoleon Bonaparte, polisi ya, nomor 1 polisi, ngerti hukum banget. Tahu hukum. Udah gitu pangkatnya tinggi, jenderal gitu kan, udah nggak mungkin lah gue rasa melakukan itu. Artinya dia tahu bahwa yang dia lakukan secara hukum salah gitu. Salah, iya. Dan dia nggak mungkin lakukan itu karena kalau dia lakukan itu dia tahu nggak mungkin lah. Gue aja bukan polisi, gue nggak akan berbuat seperti itu kok. Apalagi beliau ini polisi gitu. Jadi kemungkinan ini teori konspirasi lagi. Iya. Ini teori konspirasi. Iya. Ini teori konspirasi. Memang, gue ngeliatnya sih seperti itu. Oke, tunggu bentar. Jadi menurut lu ya. Iya. Jadi Pak Napoleon ini menurut orang yang pernah di penjara nih. Iya. Gue kan pernah di penjara. Iya. Gue tahu situasinya. Nanti gitu. kita bicara tuh tentang penjara. Jadi menurut lu Pak Napoleon ini kan polisi. Dia mengerti hukum. Mengerti banget. Dia tahu bahwa apapun alasannya salah itu. Iya salah. Maka harusnya dia tidak mungkin melakukan itu menurut lu. Iya. Oke. Lalu ada sekelompok orang yang melakukan hal tersebut. Iya. Dia menjual namanya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Iya, menurut gua, terawangan gua ya. Terawangan gua. Kan gua juga punya banyak orang di sana. Nambah belibet nih ceritanya ini. Sebagai mantan narapidana, ya kan ada beberapa teman juga di sana gitu kan. Gitu. Iya. Oke, tapi kalau sekarang kita tanya, sekarang kan kepecah 2 nih. Ya, kepecah 2. Yang satu mengatakan bahwa ini salah secara hukum, ya. Yang satu membawa emosi agama bahwa ya ini wajar karena dia ngatain menista agama gitu. Ya. Jadi kalau saya lihatnya gini, kalau kita bicara hukum agama maupun hukum positif ya, itu ketika semuanya itu dalam kriteris paribus. Sering dengar kan kita ketika situasinya itu dalam keadaan yang ideal. Gitu. Oke. Nah, tapi kan kadang-kadang menurut banyak orang kan ini situasinya nggak ideal gitu loh. Iya. Jadi misalnya gini, kenapa sih tiba-tiba ya misalnya kita dari dulu nih Indonesia kan kalau ada maling di pasar kan dipukulin. Harusnya nggak boleh tuh. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya kan nggak boleh. Tapi itu kan keep on on and on terus gitu loh. Iya, benar, hal itu kan nggak pernah hilang dari masyarakat itu kan. Iya. Ada orang ketahuan nyopet di pasar atau di kampung pasti digebukin. Iya. Udah tahu itu salah kan. Iya. Tapi ya itulah masyarakat kita gitu loh. Ya dampak dari apa
ya kita mesti menggali lagi kenapa masyarakat kita seperti itu gitu loh. Ada sesuatu yang tidak dalam kriteria paribus tadi itu, tidak dalam situasi yang ideal. Kalau semuanya dalam situasi yang ideal, tidak terjadi seperti itu. Saya rasa nggak akan terjadi. Jadi kita misalnya bicara gini ya, ada sesuatu yang menjadi lazim, kayak misalnya ada copet maling di pasar di kampung dipukulin, jadi lazim jadinya. Harusnya tidak. Harusnya tidak kan? Harusnya tidak. Terus misalnya pelaku sodomi itu selalu digebukin di penjara. Selalu. Ada yang sampai mati terbunuh. Gue dengar di penjara itu pelaku kejahatan seksual, pedofilia, sodomi habis digebukin. Habis. Itu benar. Benar. Waktu gue di Surabaya itu gue pernah bukan satu kamar waktu itu kamarnya ruangannya 6x10 isinya 120 orang. Jadi semeter tuh buat 2 orang. 6x10 isinya 120 orang. Anjrit. Jadi semeter tuh buat 2 orang. Tidur gimana? Ya tidur yang ngumpak-ngumpak gitu. Oke. Itu di masa waktu gua pertama kali masuk dan Pak Menterinya bilang bahwa gua tidak boleh mendapatkan privilege apapun. Oke, jadi biasa aja sebagai masyarakat biasa. Ya, oke. Gitu. Jadi gua ada dalam satu ruangan 6x10 isinya 120 orang. Oke. Jadi 1 meter buat 2 orang. 1 meter persegi. Nah, dalam 1 meter persegi itu sebelah gua itu dia masuk gara-gara itu tadi gara-gara bunuh pelaku sodomi itu ke anak kecil, bukan ke orang besar ya. Iya, iya. Makanya kenapa Saipul Jamil masih selamat? Karena dia bukan pelaku sodomi kan? Ya, karena dia bukan pelaku sodomi. Bukan, ya betul, dia betul. Pelaku apa itu? Hap itu. Pelaku hap. Jadi masih selamat. Oke. Jadi itu terjadi. Dia cerita. Gimana caranya dia bisa masuk? Dia ngebunuh pelaku sodomi. Nggak tahu. Dia bunuhnya pakai sikat gigi. Dia ngebunuh ini di penjara. Di penjara. Berarti dia sudah masuk penjara. Terus ketemu orang pelaku sodomi, dibunuh sama dia. Iya. Tambah lagi hukumannya. Iya. Oh. Nggak tahu kenapa dia gedek banget. Gitu. Berarti ada sentimen tersendiri ketika Anda masuk penjara tuh ada level-level kastanya. Iya. Jadi kalau yang pelaku sodomi itu terutama kepada anak laki-laki kecil ya terutama itu begitu biasanya. Oke, yang paling tinggi kastanya apa? Politik. Maksudnya yang kena yang berbahaya gitu. Bukan, maksudnya yang paling dihargai. Oh ya, kalau politik kan mereka tahu kalau ini kan memang bukan pelaku kriminal kan. Oke. Kan. Kayak gua gitu lain cerita. Oke. Lain cerita. Yang kita omongin kan mereka-mereka yang kita bingung kan kenapa ini menjadi lazim di orang-orang ini gitu loh. Iya. Karena emosional yang terjadi di masyarakat dan di kehidupan manusia yang dilazimkan. Iya, dan dia nusuknya bukan di leher loh. Biar cepat mati enggak, dia nusuknya di perut supaya mati ya lama, kan gila. Oh. Jadi ada unsur torture-nya juga. Iya. Berarti menikmati hal tersebut ya? Iya, kayak misalnya MKC juga dikasih kotoran manusia kan katanya. Itu juga terjadi sebenarnya di Rutan Cipinang. Terjadi di Rutan Cipinang. Ketika Ahok udah sampai masuk di sana. Jadi rupanya Ahok udah Rutan Cipinang, kamarnya udah ada. Nah, beberapa teman gua yang di sana yang udah masuk duluan. Itu memang nungguin. Ya mungkin nggak sampai dipukulin kayak MKC ya. Tapi kotoran manusia itu udah ada di kamarnya Ahok banyak udah. Oh, sampai begitu. Ini beneran. Beneran. Oke. Jadi yang lempar tuh namanya siapa gua tahu semua. Oke. Jadi waktu di ruangan tunggu waktu Ahok masuk itu di ruangan tunggunya Ahok tuh ngeliat keluar. Di luar tuh udah pada nungguin semua. Makanya akhirnya dipindahkan. Udah panggil Ahok gitu. Makanya dipindahkan. Makanya dipindahin ya. Okay. Makanya kan kemarin ada beberapa orang yang ngomong ada perlakuan berbeda perlakuan kan antara MKC sama Ahok. Iya. Padahal kan sebenarnya sama. Iya. Sama-sama penista agama kan. Tapi sekarang pertanyaannya begini, kalau sekarang menurut lu sendiri, jadi artinya perilaku tersebut entah ini benar Pak Napoleon atau bukan,
Secara hukum ini salah dong. Ya, sebenarnya secara hukum itu salah. Cuman kita kan juga harus paham. Kayak misalnya gini ya, barusan juga ada seorang ulama dari ormas terkenal juga bilang mengeluarkan statement bahwa Islam itu mengedepankan dakwah daripada kekerasan. Betul, ya kan? betul. Tapi ya itu tadi, ketika dalam kriteris paribus, ketika dalam suasana yang ideal gitu loh. Yang ngomong ini lupa. Yang bantai PKI itu juga banyak kan orang Islam. Ya. Dibenarkan nggak sebenarnya? Ya. Ya, itu 500.000 sampai 1 juta orang loh. Ya. 500.000 sampai 1 juta orang PKI dibantai. Dan rata-rata pelakunya Muslim. Ya. Yang harusnya tidak boleh terjadi ya. Ya, kalau mau menasehati Pak Napoleon Bonaparte, ya juga harus ngelihat ke belakang juga kenapa itu bisa terjadi. Karena ada faktor-faktor yang memang tidak dalam situasi ideal. Oke. Nah, kalau lu pribadi, menurut lu pribadi, apakah kalau lu pribadi membenarkan apa tidak? Kalau gue ya enggak lah. Lu nggak membenarkan? Enggak dong, enggak. Tetap berpatokan pada hukum. Ya, kalau gue sebagai Pak Napoleon Bonaparte. Ya, tapi mungkin kan Pak Napoleon Bonaparte kan bukan lu juga. Mungkin membela seseorang juga, kita kan nggak tahu. Ya kan, nggak apa-apa lah gue dikorbanin gitu. Dia yang penting dia mungkin punya anak buah atau apa yang dia bela, kita nggak pernah tahu. Tapi kenapa lu mengatakan kalau lu tidak membenarkan? Kan ini kan sentimennya besar sekali. Kok lu berani mengatakan ini kan ada sentimen agama di sini? Nanti lu dibilang bahwa lu tidak membela agama. Bukan, karena gua membela agama kan ada jalurnya. Kayak misalnya Habib Rizik waktu membela agama, Ahok menista agama. Kan Habib Rizik tetap mendorong supaya ini dilakukan melalui jalur hukum kan. Ya kan? Kalau misalnya Habib Rizik waktu itu memerintahkan kekerasan, ya mungkin ada aja yang melakukan kekerasan. Tapi kan Habib Rizik kan tidak melakukan itu. Oke. Jadi lu tetap menganggap bahwa ini harusnya dilakukan secara jalur hukum gitu? Iya dong. Artinya ya kita kan nggak ngerti situasinya. Makanya semua itu kita anggap kita harus patuh pada hukum, kita harus taat hukum, kita harus menjunjung tinggi hukum dalam keadaan ideal. Tapi suasana di penjara kan kita nggak tahu. Nah, suasana penjara nih, gua nggak ngerti suasana penjara. Ya, suasana penjara kan kita nggak tahu. Suasana penjara ini. Yang ngomong itu, yang nyalain Pak Napoleon Bonaparte, bla 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 kan mereka nggak ada di dalam penjara. Iya. Ya kan? Tidak tahu kejadian apa yang ada di penjara. Iya. Suasananya seperti apa kan nggak tahu. Secara kelakuan beliau salah ya. Ya, beliau sendiri juga ngakuin kan. Iya, beliau mengatakan itu salah ya. Itu dan salah. saya menanggung akibatnya, ya kan? Iya. Saya berani tanggung akibatnya, ya sudah lah gitu. Oke. Maksud saya ya mungkin ya kita kan nggak tahu, mungkin maksud tujuannya supaya orang jangan berani-berani lagi loh menista agama gitu ya, karena bisa saja ini terjadi padamu gitu loh. Iya, tapi kan dengan cara yang tidak di dalam penjara maupun di luar penjara gitu. Tapi kan jadi pengancaman dong kalau kayak begitu. Enggak, bukan. Ya artinya pesan gitu, pesan message kan kita nggak tahu. Ya kan artinya Pak Napoleon Bonaparte berani mengatakan itu dan berani bertanggung jawab. Ya artinya pesannya itu. Ada pesan khusus yang mau disampaikan. Jangan terus-terusin di situasi kayak gini. Iya. Tapi kan biar bagaimanapun dari hukum dan dari polisi harus ditindak perlakuan Pak Napoleon. Ya itu kan itu kan bagian daripada responsibility-nya beliau kan. Dia udah tahu kalau dia udah tahu bahwa dia akan kena masalah. Ngaku begitu meskipun gua nggak yakin itu Pak Napoleon yang melakukan itu, tapi ngaku ngomong gitu, ya itu udah berani menerima resikonya gitu. Tapi gue masih nggak ngerti kenapa lu mengatakan kalau lu nggak akan melakukan hal itu gitu. Gue itu orangnya cukup makanya itu gue itu orang yang benar-benar menjunjung tinggi hukum sebenarnya. Makanya kalau sampai gue dihukum itu ada sesuatu di luar itu pasti. Gitu. Lu menjunjung tinggi hukum. Oh iya dong. Makanya kalau ada sesuatu gue sampai masuk penjara, berarti ada sesuatu yang nggak benar sebenarnya. Oke lah. Iya. Lu menjunjung tinggi hukum ya intinya. Iya dong. Ya? Iya. Oke. Berarti kalau secara hukum itu salah, kita harus mengikuti hukum intinya begitu. Oke. Balik ke lu di penjara. Lu di penjara nggak digebukin orang, Den? Nah makanya itu. Kan gua divonis memberikan ujaran kebencian pada etnis Tionghoa dan umat Kristiani, gitu kan? Kalau vonis itu benar, gue mungkin bisa ngalamin hal yang sama dengan MKC.
Tapi ternyata gua berhasil membuktikan kepada semuanya, nggak cuma orang yang di dalam penjara gitu ya, bahwa vonisnya hakim itu salah. Karena apa? Karena vonis itu tidak memberikan efek kepada orang-orang di sekitar gua maupun orang yang di penjara misalnya gitu. Emang di penjara itu banyak Cina-Cina Kristen gitu ada? Ya banyak lah. Banyak. Ada juga Cina yang barusan bunuh orang juga ada. Oh, ada juga. Kena 18 tahun ada juga. Dan lu temenan? Temenan, iya. Dan mereka juga nggak apa ya? Ya mereka nggak tahu, bahkan nggak tahu vonisnya apa gitu. Ketika gue kasih tahu vonisnya itu ya mereka nggak percaya, masa sih katanya. Karena di dalam penjara juga Cina yang jagoan juga banyak, ya kan? Yang Kristen yang jagoan juga banyak. Kalau misalnya hakim itu benar-benar tajam memberikan vonis kepada gue bahwa gue adalah orang yang memberikan ujaran kebencian kepada etnis Tionghoa dan umat Kristiani. Maka kemungkinan besar lu digebukin di dalam sana. Kemungkinan besar gue di sana bisa digebukin. Tapi dan gue tuh masih nggak ngerti gini dan dari cerita lu semua ya, kita keluar dari ceritanya Bonaparte dan MKC. Gimana caranya orang bisa gebukin di penjara? Atau misalnya dari ceritanya MKC, orang ini masuk ke dalam ruangannya. Sebenarnya gini, kita itu sebenarnya udah sering nonton kali di film-film Hollywood. Mirip-mirip. Apa benar itu gitu? Iya. Mirip-mirip loh sebenarnya. Berarti kan harus ada kerjasama dong antara petugas dengan orang, dengan narapidana, dengan apa? Kalau lu ngomongnya begitu dong. Maka dari itu ada beberapa barang-barang yang benar-benar nggak boleh ada di kamar. Karena apa segala gitu. Nggak usah silet, buktinya sikat gigi, pasta gigi aja bisa jadi senjata gitu. Gelas nggak boleh yang beling. Ya semuanya bisa jadi senjata gitu. Ya seperti yang ditonton di film-film lah kebanyakan. Orang kalau udah di penjara itu kan berarti kan kriminal. Kriminal itu otaknya gila, men. Criminal minds ya. Iya, kadang-kadang penipu masuk penjara. Teman di penjara pun bisa ditipu juga. Bener. Tapi di penjara itu kan ada mekanisme. Biasanya kalau bisa diselesaikan di dalam penjara. Misalnya gue ngebukin orang di penjara, biasanya hukumnya nggak sampai ke polisi, biasanya. Diselesaikan di sana. Paling ada sel tikus. Jadi sel tikus tuh sel yang 1x2, nggak ada tempat beol, nggak ada tempat pup, lu di situ terus. Ya lu pup di sana, lu pipis di sana, makan di sana, selama sebulan misalnya. Jadi ada hukumannya. Sebenarnya ada hukuman di penjara tuh, ada hukuman tersendiri. Lu pernah masuk sel tikus? Enggak lah. Oke. Gua kan ini bye-bye lah. Nah, tapi kalau misalnya begitu, ini gua masih nggak ngerti dan orang digebukin nih. Orang digebukin. Kan pada saat digebukin dia ada CCTV, ada apa. Kan harusnya penjaga bisa langsung masuk membubarkan kan? Atau nggak semudah itu? Ya kalau gebuknya 3 menit tapi ada 3 menit tapi habis gitu ya. Iya. Kan ada orang yang bisa dalam 3 menit mukulin 10 kali, 20 kali bisa gitu. Babak belur ya pokoknya. Iya. Semuanya cepat. Semenit aja gua rasa bisa melumpuhkan orang. Semenit aja waktu ngebukin. Bisa bunuh orang 1 menit juga. Oke. Artinya, dan kalau misalnya itu kejadian, berarti mereka bisa ada geng-gengan juga di penjara. Iyalah ya. Ada pasti. Ya pastilah ya. Ada orang kalau di Rutan Cipinang itu ada kepala suku Surabaya, kepala suku Ambon, ada kepala sukunya sendiri-sendiri. Ada kepala suku NTT, gitu, kepala suku Batak. Oke, artinya ketika lu masuk ke dalam penjara atau siapapun masuk ke dalam penjara, berarti ada tekanan psikologis di dalam sana. Jadi gini, kalau gua berhasil merumuskannya ya. Ya, coba. Misalnya nih orang masuk penjara nih. Gua berhasil merumuskannya. Jadi sebenarnya situasinya itu sama kayak seperti di sekolah SMP SMA. Tapi SMP SMA negeri kali ya, nggak bisa swasta. Kalau kayak SMA yang mahal-mahal sih nggak. Ini kita ya umum ya, SMA negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kalau lu di SMP negeri itu banyak temennya, temen lu banyak di penjara. Kebanyak. Ya gitu. If you're favorite, then you become favorite gitu ya. Kalau lu jagoan di SMA, jagoan di sana. Iya. Kalau lu yang dibully di SMA, lu dibully di sana. Oh. Itu hasil kesimpulan gua setelah 11 bulan di sana gitu. Memang ya sama situasinya sama. Oke. Berarti terjadi pemalakan juga bisa.
Iya ya, terjadi pemalakan bisa, tiba-tiba kesenggol ribut bisa, gitu. Jadi intinya gimana cara PR lu di dalam penjara? Iya, gimana skill lu waktu SMP SMA tuh di penjara tuh kepake. Kecuali buat orang yang punya duit ya, orang yang punya duit banyak ya dia bisa menggunakan duitnya untuk hal-hal yang it's the same thing ketika lu SMA, kalau lu anak orang kaya banyak duitnya, lu jajanin orang-orang, terus orang-orang jadi temenan sama lu gitu kan intinya kan. Oh, sama. Artinya ketika seseorang ada di penjara, maka mereka punya rasa ketakutan dong ya, pasti. Ya kalau waktu dia di SMA itu minder gitu, itu ya sengsara di penjara. Lu gimana? Hah? Lu gimana? Gue sama kayak di SMA gue gitu. Apalagi waktu Surabaya gitu ya, di Surabaya itu penjaranya nggak kayak Rutan Cipinang. Kalau Rutan Cipinang kan masih banyak, istilahnya masih banyak pengusaha, ya kan? Ada pejabat gitu kan. Kalau di Surabaya itu 80% itu kelas bawah, 80% Madura lagi. Berarti lu harus beradaptasi dengan lingkungan. Sebenarnya kalau di Surabaya gue nggak terlalu beradaptasi, karena gue di Surabaya kan mainnya juga sama Madura juga, ya kan. Jadi ya gue banyak anak buah lah kalau di Surabaya. Oke. Lu kita bisa nggak ngejudge, misalnya ada narapidana di situ ya. Lu dari ketemu dia, lu ngobrol, dari lihat mukanya, kejudge itu. Ini kira-kira penjahat ini kira-kira curanmor, ini kira-kira. Belum tentu juga loh. Belum tentu ya. Belum tentu juga. Ada yang tampangnya culun gitu, gendut gitu. Gue tanya, lu ngapain? Bacok orang. Tampang lu nggak cocok bacok orang gitu. Tapi bacok orang. Iya. Menarik lah. With this actually is kind of wrong ketika menurut gua semua orang itu dimasukkan ke penjara yang sama, benar nggak sih? Ya sebenarnya kan penjara itu kan sekarang kan kebanyakan kan over capacity ya, kebanyakan. Jadi ya kebanyakan lagi hampir 50% itu narkoba, hampir 50% itu narkoba. Jadi ya lebih banyak chaosnya gitu loh sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kasus Pak Napoleon Bonaparte ini kok sampai mencuat ya. Ya mungkin karena ada faktor politik juga. Ya gua rasa iya, kalau nggak mungkin juga untuk keluar dan sebagainya. Kan? Iya, karena biasanya what happened in the prison stays in the prisons. Biasanya seperti itu. Gua aja ini di penjara itu ditakuti sama sipir-sipir dan sampai kepala rutannya gue ditakutin. Karena? Ya, karena gue bisa speak up kapan aja kan kalau gue keluar. Apa yang terjadi di penjara? Lu bisa bayangin nggak kalau gue buka-bukaan? Oh iya. Jadi gue punya bargaining. Lu punya, betul. Lu punya privilege tersebut. Iya. Karena lu punya media. Iya. Dia tahu begitu lu keluar, bahaya ini. Bahaya nih orang. Jadi mereka mesti baik-baik sama gue. Gitu. Iya benar juga ya. artinya nih semua yang lu ceritain ini pun belum 100% lu ceritain. Belum lah. Kalau 100% geger dong. Geger. Artinya sebenarnya itu tadi, what happened in the prison stays in prison. Harusnya. Okay. Harusnya seperti itu. Jadi kasus Napoleon sama MKC ini harusnya stay in prison gitu ya. Tapi kenapa bisa keluar? Maybe there's a politic wise, supaya kita nggak tahu. Tapi dan kalau gue pertanyaannya gini, kalau misalnya lu udah pernah masuk penjara berapa lama sih waktu itu? 11 bulan. 11 bulan. Shit, it's a year ya, man. Seminggu aja berat. Seminggu aja berat ya? Berat lah. Oke, lu ceritain gue. Maksudnya ketika seminggu kan berat nih, pasti. Namanya orang masuk penjara nggak mungkin lah bahagia gitu ya. Lu masuk penjara seminggu berat, sebulan. Ada nggak momen ketika lu bisa nerima udah biasa gitu? Di bulan-bulan keberapa? Atau is always berat sampai bulan ke-11? Yang berat itu kan ketika gue dipindah ke Surabaya, karena ada kasus Surabaya. Kan artinya gue jauh dari keluarga kan. Ya buat orang seperti gua kan yang membuat gua happy kan family kan. Ya kan? Ketika gua di Surabaya kan jauh dari keluarga. Begitu udah balik lagi bulan Juni tanggal 14 2019 gua sampai Cipinang lagi, udah agak enakan tuh. Karena keluarga bisa datang kan setiap minggu gitu. Ya itu aja sih. Oke. Ada nggak di momen-momen yang lu udah terbiasa tuh, ada nggak? Ada momen sampai Mulan curiga kayaknya suami gue keenakan di penjara nih kayaknya gitu. Ada momen itu? Ada momen itu. Which is actually true?
Ya sebenarnya gua itu nggak mau, gua itu menerima ikhlas ada dimanapun berada. Oke. Cuman istri gua ngelihatnya kok beda. Ini kayaknya Kalau seneng, kok kayaknya seneng gitu. jangan-jangan. Oke, tapi ada nggak momen bahagia di penjara sih, Dan? Ya sebenarnya nggak ada, bro, nggak ada. Ya kita cuma mencoba untuk tidak susah aja. Kalau di Cipinang, rutan Cipinang enaknya kan kita ketemu sama teman-teman yang ada pengusaha, ada politisi juga, ada pejabat juga gitu kan. Jadi ngobrol bisa nyambung. Setiap malam belajar gitu. Oke. Ada yang gue sekamar sama S3 sarjananya 6. S3 Migas UGM. Jadi kadang-kadang gue setiap malam belajar sama orang-orang mereka itu. Belajar yang banyak gak ada di buku gitu. Berarti banyak orang-orang pintar juga masuk penjara. Sebenarnya banyak orang yang terkriminalisasi. Oke. Ini yang gua mau bawa nanti suatu saat ada waktu untuk, jadi yang gua lihat itu sebenarnya banyak yang terkriminalisasi. Hampir 50% tuh yang masuk penjara itu terkriminalisasi. Artinya ada abuse of power lah. Ya. Ya, in every politic wise is always like that lah. Nggak cuman maksudnya bukan cuman politik aja loh, artinya. Bisnis? Iya dong. Iya dong. Persaingan bisnis gitu. Persaingan bisnis, orang yang nggak salah jadi salah. Wah, banyak deh. Makanya ya menurut gua kalau harusnya sih gua tetap pada tujuan gua, yaitu memperjuangkan bagaimana ada yang selalu gua bilang itu ada KPH, Komisi Penegakan Hukum. Oke. Seperti KPK kan? Ya. KPK kan korupsi kan extraordinary crime. Ini juga harusnya Ininya harusnya abuse of power oleh pejabat aparat itu juga adalah extraordinary termasuk crime. businessman dan sebagainya. Oh, iya dong. Konglomerasi dan sebagainya. Iya. Dan kalau gua tanya sama lu kan udah lewat 11 bulan di penjara and you survive ya. Lu kan pernah cerita sama gua banyak lo orang masuk penjara jadi gila. Lu tuh pernah ngomong sama gua kayak gitu. 50% laki-laki masuk penjara itu dikirimin surat cerai sama istrinya. 50% ya, 50% laki-laki. Itu data beneran itu. Iya. Boleh dicek di lapas atau What is rutan. that? Economical factor Iya. ekonomi pasti ya. Iya. Ya kalau Anda kan kaya, Anda tidak mungkin dicerai sama istri dong. Rumahnya aja begitu. Rumahnya aja udah begitu. Tidak mungkin dong. Mulan minta cerai tidak mungkin. Ya bisa aja kan. Buktinya gue sekarang diancam kalau terlalu berani lagi di politik, mungkin kemungkinan juga bisa dicerai gue. Karena dia lagi jadi anggota DPR. Tapi gila ya, Mulan bisa jadi anggota DPR loh. Iya. Anjir, you never think about that, man. Gue tuh nggak Iya. pernah berpikir Mulan jadi anggota DPR. Ya dia sendiri juga nggak pernah kok. Kan dipaksa sama Fadlizon waktu itu. Dia waktu itu males-malesan, udah telat sebenarnya ininya pendaftarannya. Fadlizon yang maksa. Tapi it's good lah, it's journey of life lah. Tadi tuh yang gue mau nanya gini, kalau lu sekarang you survive dari penjara, lu udah keluar 11 bulan lu di penjara. Dan sekarang lu balik lagi, tidak ada yang berubah dari seorang Dani, dari pertama kali gua kenal Dani sampai sekarang tidak ada yang berubah. Pertanyaan gua, dari pengalaman lu pernah di penjara, apakah takut Dan kalau masuk penjara lagi? Iya takut dicerai aja. No. Bangsat. Iya kalau gua masuk penjara lagi, nomor 1 takut dicerai. Tunggu. Nomor 2-nya takut nyokap gua stroke nanti. Oke. Gitu. Oke, tunggu. Segini ya, 1 takut dicerai. Nomor 2 takut nyokap gua stroke. Orang tua sakit. Iya. Oke, 1 takut dicerai. Dari apa yang saya kenal dari Anda, Anda kayaknya tidak pernah takut dicerai. jadi jangan jadikan itu alasan. Ya, alasan lah bisa lah. Bisa lah ya. Iya. Bisa. Tapi apakah secara mental takut nggak kalau masuk penjara lagi? Atau orang yang udah pernah masuk penjara ketika masuk lagi, gua Ya gini tahu. ya, seandainya gua Amit-amit ya, ini kita bicara amit-amit ya, jangan sampai ya. Ya, seandainya gua masih muda gitu ya. Terus mungkin gua yatim piatu misal gitu ya. Atau nggak punya istri ya. Ya gua mungkin bisa segila Diponegoro. Diponegoro punya istri juga sih, punya anak. Enggak, gue ngerti, gue paham maksud tuh. Itu sama kayak kemarin ketika gue sakit terus gue masuk ke kritis, yang gue pikirin bukan
Kalau mati ya nggak ada masalah mati. Tapi ini orang-orang yang gue tinggalin, anak apa segala gitu kan intinya. Iya loh. Kalau anak gue sih cowok ya. Kalau misalnya gue masih punya anak kecil sekarang Tapi kan lu punya kan? Anak kecil lagi ya, Safia sama Ali kan. Iya. Kalau yang cowok-cowok sih cuek sebenarnya. Udah gede-gede. Berarti lu takut masuk penjara lagi karena lu punya beban. Iya. Tanggung jawab. Gua menjaga perasaan orang-orang yang mencintai gua aja. Iya. Nggak cuma istri kan anak-anak gua juga kayak Safia berat Safia itu berat waktu gua masuk penjara tuh dia berat ya. Gimana Safia? Setahun tuh dia berat ngalaminnya, bener. Setahun dia agak traumatik sebenarnya Safia itu. Gimana nerangin ke Safia ya? Safia umur berapa ya? Waktu itu dia umur 8 tahun. Dia 8 tahun tuh sudah bisa tahu loh masuk penjara. Dia tahu dari temennya. Oh shit man, serius. Iya, kan dia sekolah di high school kan. Alasannya apa pada saat Ya itu? temennya tanya, Nggak, your bukan- dad is going to jail. Dia nggak tahu lu ke penjara dong. Nggak tahu, nggak ada yang cerita. Dia mikirnya lu kemana? Ya mikirnya keluar kota gitu kan. Oke, Ya, oke. nggak ada yang ngasih tahu. Oke, gitu. terus? Temennya dong. Your Fuck. dad in jail ya katanya. Terus dia itu sih lu dosa sama dia. Makanya Iya, itu, bener. makanya itu. Bener. Terus Mulan nerang gimana? Iya. Berat buat apalagi bapak yang punya anak perempuan berat. Kalau anaknya Alel dulu mah santai lah gitu. Kalau yang udah gede-gede, kalau anak perempuan beda sih. Pernah beberapa kali Safia nangis di penjara juga pernah di ruang tunggu ya. Setiap mau pulang selalu nggak mau, selalu ngajak ayo pulang gitu. Wah itu nggak kuat tuh kalau gitu udah gitu. Iya, benar. Anak perempuan sih, kalau anak laki sih mungkin kita masih tegar. Anak perempuan tuh berat. Gue nggak bisa ngebayangin sih. Apalagi di Surabaya. Kalau di Jakarta mungkin masih bisa ketemu lagi, besok datang lagi bisa. Kalau di Surabaya kan nggak bisa. 4 bulan loh gue di Surabaya. Artinya kalau tidak ada itu semua lu bisa nekat ya? Iya. Berarti lu mengakui dong kalau sekarang lu ngerem? Iya dong. Ya terutama nyokap gue juga. Dan mama udah nggak tahan, Dan. Kalau sekali lagi udah mama nggak kuat, ya mungkin mama bisa mati lah kayaknya. Ya, ibu mana sih yang bisa ngelihat anak di penjara? Ya tapi kan artinya akhirnya itu semua berlawanan dengan idealisme lu dong. Iya sebenarnya. Tapi kan memang Ya waktu, hidup begitu ya. tapi kan memang waktu itu kan kita nggak nyangka ternyata UU ITE itu bisa membuat menjadi orang bisa menjadi dikriminalisasi, kan nggak nyangka waktu Artinya pada saat itu lu tidak menyangka bahwa itu akan bawa lu ke penjara. itu. Iya nggak nyangka. UU ITE kan tahun 2016. Ya. Ini kan selama zaman SBY kan nggak ada UU ITE kayak gitu-gitu. Ya. Itu juga belum direvisi seperti sekarang ya. Belum. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya gua penting kan. Kalau gua nggak penting kan nggak Lu mungkin nggak masuk masuk penjara. penjara. Iya. Iya benar. Iya dong. Oke. Berarti setelah ini lu lari ke politik nih. Ya sudah pasti. Udah pasti. Sudah pasti lah. Iya. Apa sih target lu tuh apa sih sebenarnya? Hah? Serius ya? Lu tuh kan gila ya. Lu tuh seniman. Ya, gua targetnya ya running this country better lah. Udah pasti itu. Ya, but what for? Ya for this country. I know for this country, tapi maksudnya lu seorang seniman yang bisa berkarya, lagu-lagu lu gila, lu legend. Lu bisa bertarungnya seperti Iwan Fals zaman dulu ya, bicara Iwan Fals zaman dulu ya, gue ya, bisa seperti itu gitu. Tapi lu on in gitu masuk ke politik kayak tiba-tiba gitu. Loh, enggak kan memang bokap gue politisi. Iya, tapi lu kan Iya. tiba-tiba manuver, bro. Enggak lah. Iya, Sebenarnya dari dulu gue udah politik sebenarnya. Kan dari tahun 99 gue pernah bergabung dengan PKB udah. Tahun 99 loh, 1999 udah bergabung dengan PKB. Lu udah masuk PKB sebenarnya. Udah, jadi caleg ke PKB tahun 1999. Dan selama 10 tahun dari 2014 sampai 2004 sampai 2014 gue kan setia sama PKB. Backup selalu PKB. Oke. Iya. Lu berpikiran nggak jadi presiden? Ya kayaknya sih keren sih kalau gue jadi presiden. Anjir. Indonesia bakal keren lah gitu. Wow, Iya, luar Iya lah. kampanye udah. Anda sudah kampanye.
Tapi nggak 2024 ya. Oh iya, jangan. Iya, nggak 2024. Susah. Iya. Susah. Persaingannya terlalu Iya. ketat. Nanti aja. 2039 aja lah. 2039. Oke. Ini keluar lu kalau jadi presiden lu mau ngapain coba? Hah? Lu mau ngapain? Lu mau rubah apa coba gua mau tahu. Ya Lu kan harus memberikan janji dong. Iya dong, nggak bisa. Ini udah mulai kampanye loh buat 2039. ya back on track aja lah. Back on track. Kita ini udah keluar dari track sebenarnya. Apa track kita? Ya track kita nomor 1 kan, kita kan nggak udah tidak punya kedaulatan dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Oke. Kita mesti kembali lah ke situ. Demokrasi dalam bicara. Banyak hal. Karena gue sih percaya there is no bad team, only bad leader. Gue sih percaya itu. Kalau leadernya bagus, semuanya ke bawahnya bagus. Oke, berarti lu akan ninggalin dunia seni nih ya? Sebenarnya seni itu bisa kan dong. hobi. Seni itu kan hobi. Ah. Seni itu hobi. Jadi gue tuh kalau misalnya gue di politik, bukan berarti gue berhenti musik gitu loh. Berarti gue berhenti rekaman vokal, take vokal, cover lagu yang gue suka, itu kan hobi. Gitu. Oh iya, Pak SBY aja bisa keluarin album, nyanyi kan? Hobi. Jadi musik itu sekarang jadi hobi aja udah gitu. Nah sekarang kalau lu kayak begini sekarang, lu nyari duitnya dari mana coba? Lu kok bisa kaya? Hah? Lu kok bisa kaya? Kemarin gua di rumah dia, ya kan? Kelihatannya aja. Hah? Kelihatannya aja kaya. Kalau Anda bisa kaya, Anda nyari duitnya dari mana? Anda musik udah enggak, udah iseng-iseng doang, udah hobi, politik belum terjun gitu kan? Ya sebenarnya kalau kehidupan cukup sih sebagai orang yang punya 100 hits sih sebenarnya udah punya passive income sih Oh iya sebenarnya. sih. Iya, Apalagi kalau sebentar lagi kita kan lagi berjuang untuk memperbaiki penarikan royalti. Ya seperti yang pernah gua pernah gua masukin IG, gua ketemu sama Dirjen Haki dan ngomong sama gua, kalau sistem kolektif royalti di Indonesia udah benar, harusnya musisi seperti gua ini udah punya pulau, nggak cuma punya rumah di Pondok Indah. Sebenarnya boleh nggak orang menyanyikan lagu lu? Boleh aja sih sekarang, Boleh. sistemnya sih sekarang udah, lu misalnya nyanyi lagu gua di YouTube, udah langsung terkolek sendiri kok. Oke. Kalau misalnya orang nyanyiin lagu lu di kafe, penyanyi kafe nyanyiin di kafe? Itu udah ada, sebentar lagi sudah ada sistemnya. Jadi kalau kafenya bayarnya biasanya pro rata per tahun berapa ke lembaga LMKN gitu kan. Nanti lembaga LMKN bagi ke kita gitu. Sekarang sih ada ya, cuman menurut gua nggak gede menurut gua. Oke, kalau orang nyanyi di Instagram gitu. Sekarang katanya ada Instagram kan nggak, tapi boleh nggak sebenarnya gitu? kan Lu mengizinkan nggak? kan sebenarnya gua itu kan tergabung dalam sebuah publisher. Jadi orang bebas-bebas aja. Nanti publisher yang nagih. Nggak, gue penasaran, gue bingung. Misalnya gue tiba-tiba di Instagram gue nyanyiin lagu lu, bukan muter lagu loh, bukan muter, gue nyanyiin lagu lu. Nggak apa-apa. Kena nggak gue? Kena royalti nggak kena kayaknya. Kayaknya sih yang dari hukum yang gua tahu kayaknya sih nggak kena. Kalaupun kena, gue bingung kenanya di mana gitu loh. Karena kan nggak menghasilkan uang buat lu, kecuali di YouTube kan. Ya. Sesuatu yang bisa dimonetize gitu kan. Betul. Berarti kalau di Instagram nggak ada masalah kan? Iya nggak ada masalah kecuali ada monetize-nya. Kalau nggak ada monetize nggak ada masalah. Oke. Berarti kalau misalnya ini dapat pakai lagu lu ya lu dapat intinya gitu kan intinya kan. Jadi ya itu tadi lagu-lagu gua tuh udah kayak deposito aja gitu. Diam-diam dia menghasilkan sendiri gitu loh. Berarti lu sekarang hidup dari 100 hits tersebut? Iya. Gede dong berarti. Kurang sih menurut gua. Maksudnya dengan sistem yang sekarang ini menurut gua belum maksimal lah. Dan kalau lu mengatakan lu kurang, gimana penyanyi yang hitsnya cuma satu dan? Hah? Ya enggak, terus terang sih sebenarnya untuk gua kan juga banyak terlibat dalam kolektif ini ya. Ketika gua lihat potensinya itu gede. Jadi misalnya TV nih ya. TV itu bayar 2% daripada revenue. Buat lagu yang dipakai. Setahun dia harus bayar ke lembaga royalti itu.
itu 2 tahun, setahun tuh 2%. 2% dari revenue, gede itu. Dan 2% ini dibagi-bagi lagi kan Iya. untuk lagu-lagu. 2% tuh 400 miliaran. Iya, Satu TV. Berarti TV dapetnya berapa, Bos? Iya, 4T-an. 2T. Iya. 2T. Nah, kalau penyanyi nyanyi di TV dengan lagu berarti hitungannya masukannya ke sana gitu. Enggak, TV-nya yang bayar ke... Ya, TV-nya yang bayar termasuk 2% tersebut. Iya. Oke, nah lagunya kan nggak tahu lagunya siapa aja yang dipakai. Nah, itu yang sistem itu yang belum ada. Pendistribusian ke pengarang lagunya itu yang belum. Yang sekarang kita lagi perjuangkan itu. Berarti bisa aja dong lagunya dipakai tapi nggak dapet? Bisa. Bisa dong. Bisa. Itu kan yang sekarang lagi rame kan sebenarnya itu sekarang. Oke. Karena masa pandemi ini, gue yakin sekali, ya kecuali lu lah ya, banyak seniman-seniman kafe dan sebagainya mati semua. Iya benar itu. Bener. Nggak usah. Gua kan ada punya 3, maksudnya gua kan punya holding company Masterpiece Karaoke itu. Itu ada 30 lebih tuh tutup semua sekarang. Bener-bener mati income-nya gitu. Semenjak PPKM itu. Gitu. Pegawai. Jadi tolong pemerintah gitu kan. Kita udah mati nih, udah ngapa-ngapain. Karaoke belum boleh buka? Nggak ada, mati. Bioskop udah boleh? Nggak ada, pokoknya karaoke Masterpiece ya yang gua tahu nih barusan meeting itu ya semua udah nggak ada penghasilan. Orang pegawainya juga udah dikeluarin semua. Dari di holding company-nya sendiri udah nggak ada penghasilan. Iya sih. Tapi Hollywood buka ya? Ya nggak tahu. Bener. Ini salah satu bentuk pengakuan lah gitu, pengakuan Ahmad Dhani ini. Sekarang kondisi ekonomi kita nih, Masterpiece Karaoke ini sekarang lagi mati gitu. Jadi kita berharap pemerintah bisa memahami gitu. Ini kita lagi mati nih sekarang nih. Iya. Bukan bangkrut loh ya? Bukan bangkrut, mati. Iya, berarti ya lama-lama bangkrut. Ya lama-lama bangkrut ya benar. Lama-lama bangkrut. Ya tapi sama aja kayak gue punya gym juga begitu, bro. Iya. Gue udah ribut di mana-mana. Gue bilang ini gym buat orang olahraga. Kayaknya mau sehat nggak boleh, gimana sih? Iya. Nanti gelombang 3. Oh gila ya, bener ya. Iya. But I think this pandemi ngerubah semuanya sih. Iya. Dan dimainkan oleh ya banyak industri-industri yang banyak. Padahal kalau lu masih inget, gua kan masih nanggung janda-janda yang ditabrak sama dulu suaminya. Itu masih ya? Masih. Dan itu biasanya gua ambilnya dari Masterpiece. Oh. Tapi kan janda-janda itu kan nggak mau peduli. Harus tetap ada kan salinan. Iya. Kan? Berarti lu tetap ngasih? Harus ngasih, ada atau nggak ada. Ya kan? Tertulis secara hukum? Nggak ada sih itu. Berarti ya kebaikan lu dong berarti. Iya, moral aja gitu. Moral Karena kan dong. pernah janji kan. Iya. Oh, sampai sekarang? Tahun 2013. Dari tahun 2013. Sampai kapan? Sampai anak-anaknya yang selesai kuliah. Waktu itu kan ada yang masih 2 tahun. Sampai anak-anaknya selesai kuliah? Iya. Gua biayain. Wow. Dan gua sendiri loh yang nanggung. Lu yang nanggung itu? Iya. Dari 2013 sampai sekarang. Dulu kan bisa nyari duit. Ya, sekarang 1 janda ditanggung. Dia yang sama tanggung. Jadi gua tinggal 4 sekarang. Berarti lu nanggung janda juga ya? Iya. Itu 5. Ada 6 janda kan? Ada 6 janda. Dulu nanggung 1, gua tinggal 5 janda gitu. Wih, itu nggak banyak yang tahu, bro. Hah? Gue pikir udah beres masalahnya. Enggak. Sampai sekarang masih. Bulan ini agak telat nih. Udah telat 20 berapa hari nih. Harusnya tanggal 5. Kenapa Anda mengingatkan? Ya enggak, gue cuma ngingetin aja sama pemerintah nih. Oh iya. Enggak, loh. Kalau Please pemerintah deh. tidak buka, janda-janda ini tidak makan. Please deh gitu ya, jangan kebangetan gitu loh. Ini kita Ahmad Dhani aja udah mati gitu. Iya, kan. gimana yang lain? Gimana gitu yang kan? lain? Iya, Gitu. benar. Memang saya juga kalau itu saya setuju sekali dengan Ahmad Dhani, apalagi masalah gym. Iya. Nggak ngerti bioskop boleh buka, tempat olahraga nggak boleh buka. Orang yang ke tempat olahraga orang-orang sehat, bro. Orang sehat, yang mau olahraga orang sehat. Nanti kalau tidak bisa olahraga nggak sehat, kayaknya nggak boleh sehat emang. Gue bingung. Aduh, ya, it's amazing sih memang sih.
Kalau seorang Ahmad Dhani aja bisa komplain tentang keadaan ekonominya, gimana yang lain? Udah menyerah. tapi Ahmad Dhani sudah menyerah. here's the thing, bro. Di pandemi ini banyak yang hancur, banyak yang rusak, banyak yang jadi kaya raya, bos. Pasti, bos. Makanya itu kita juga menyesalkan karena ada berita bahwa di LHKN apa itu pejabat-pejabat duitnya tambah banyak semua ya kan? Ya. Dan kenapa harus keluar sih berita itu? Iya makanya itu. Enggak kenapa duitnya kok tambah banyak gitu loh, ya kan? Ya kan bisa bisnis apa? Nah, kan bisa dikasih gua misalnya kan bisnis apa kayak bikin masterpiece lagi kayak kan itu. Tutup. Apalagi farmasi industri. Buset deh, luar biasa. Obat-obatan harganya kemarin, mafia obat. Wah. Kalau udah ngomongin gituan nggak ada habisnya. Iya. Udah lah, capek lah. Oke, so basically gua ngambil kesimpulan bahwa lu tuh orang yang apa ya maksudnya ya. Lu berbicara tadi sebagai seorang muslim tapi lu menjunjung tinggi hukum. Iya, maksud gua gini. Memang kita ini tidak dalam situasi yang seperti gue bilang tadi kriteris paribus, tidak dalam situasi yang ideal. Tapi kita harus tetap sabar supaya apa? Supaya ya, gua kan terlanjur masuk dalam sebuah kelompok yang dicap 212 kan, ya kan? Ya, Anda radikal. ya, udah terlanjur dicap gitu ya sebagai 212. Maksud gua meskipun ada pelanggaran hukum, penista agama dan lain-lain. Gue pernah bikin video kok. Ada salah satu buzzer yang ngomongnya sembarangan dan lain-lain. Gue bilang kita harus tetap sabar karena itu memang disengaja. Memang disengaja supaya umat Islam tuh marah gitu loh. Marah dan melanggar hukum. Itu memang yang dicari gitu loh. Jangan sampai itu terjadi gitu loh. Jadi harusnya umat Islam itu harusnya seperti apa? Ya, sabar aja. Sabar aja. Meskipun dalam keadaan yang kita anggap tidak ideal ya. Sabar aja, jangan melanggar hukum. Setuju nggak kalau gue mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang menggunakan nama Allah atau Tuhan itu salah? Setuju nggak? Ya tetap salah lah. Tetap salah. Tetap salah dalam konteks hukum ya. Dalam konteks hukum ya. Iya. Dalam konteks hukum. Meskipun sebenarnya beberapa kisah-kisah sebenarnya ya dulu kan belum ada hukum ya. Ada lah dulu. Ya. Dulu main sabet-sabet aja dulu kan. Tapi karena kita udah berevolusi konsekuensi kita sudah berkonsekuensi bahwa kita hidup di negara hukum kan, jadi ya kita harus ikuti itulah gitu loh. Dan lu mengikuti ini sebagai negara hukum? Iya dong, justru gua pernah bikin video dan gua edarin, hati-hati, kita ini memang sedang dipanas-panasi supaya seolah-olah kita yang dicap radikal ini seolah-olah bener kan radikal gitu loh. Itu yang dicari itu gitu. Jangan sampai gara-gara itu beneran jadi radikal marah-marah dan kekerasan. Gara-gara itu kok malah dukung kekerasan gitu loh. Itu gue udah wanti-wanti dari dulu hati-hati. Ini pesan ini harusnya lu sebarkan, bro. Sudah gue udah pernah bikin WA di kayak gaya gue bikin itu. Ini keren banget loh. Sudah gue udah bikin waktu itu. Karena kalau tidak ada kekerasan yang terjadi ya tidak bisa mencap radikal, intinya gitu kan? Iya, memang sengaja menurut gue dipancing supaya statement-statementnya pun jadi statement radikal kan akhirnya kan, meskipun tindakannya nggak radikal gitu. Emosinya. Maksudnya gini ya. Kita seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan oleh Bapak Napoleon Bonaparte kan. Ada yang senang dengan tindakan itu, padahal sebenarnya tindakan itu kan melanggar hukum gitu loh. Ya, gue paham. Jadi intinya adalah umat Islam ini harus sabar. Umat Islam yang sedang diincer untuk dicap radikal harus sabar. Jangan emosi. Jangan main hakim sendiri. Karena memang jangan main hakim sendiri, jangan keluar dari konteks hukum karena ini memang pancingan untuk itu gitu loh. Makanya ketika beberapa statement dari netizen atau orang-orang yang sepertinya menjadikan Pak Napoleon Bonaparte itu adalah tindakan yang heroik gitu. Gua agak menyayangkan sebenarnya gitu loh. Karena memang itu yang dicari gitu loh. Seolah-olah lihat tuh. Nah, lu apa nggak di komplain lagi dengan orang-orang yang menganggap itu sebuah heroik, tindakan heroik?
Enggak, maksud gua tindakan heroik itu nggak seperti itu juga gitu loh. Apa yang dilakukan Habib Rizik, masuk penjara, sabar, itu juga tindakan heroik juga. Iya, gitu iya, loh. benar. Kan kita kan semua menyaksikan ketika 411 itu kalau seandainya Habib Rizik mau sedikit keras, ya selesai juga tuh malam 411. Ya ribut semua. Ya, Iya, berantakan. pertumpuan darah tuh pasti itu. Oke. Bener. Tapi kan Habib Rizik kan sampai saat ini kan tidak seperti itu. Ya, jadi artinya diambil konsep kelembutannya dong. Ya maksud saya gini, kita ini kan kita yang Kita 212 nih, 212 nih, gua nih. Anda nih, Anda ya, Anda. Oke. Kita ini 212 yang Iya. pernah tergabung dalam 212 ya. Yang pernah punya prestasi, punya aksi damai ya. Oke. Bahkan rumput yang nggak diinjak. Ya jalan karena aksi damai itu gitu maksudnya ya. Iya, ya maksud saya harus istiqomah gitu loh. Istiqomah terus di jalur itu. Jangan sampai kita punya statement atau perilaku yang memang dipancing ke Karena arah situ. terpancing. Gitu. Oh. Gua udah pernah bikin ini video. mahal, Pak. Ini mahal. Iya, gue pernah bikin video itu. Memang kita dipancing terus gitu loh. Mahal ini. Oh, ini harusnya disebar. Wah, kalau memang bisa begitu, yang satu tidak berkutik, satu tidak berkutik, harusnya bisa jalan jadi luar biasa kan? Ya maksud saya gini, perjuangan kita kan sudah mati-matian gitu ya. Gue masuk penjara, Habib Rizik masuk penjara gitu kan. 6 pengawalnya Habib Rizik meninggal, syuhada. Itu kan sudah perjuangan yang berat gitu loh. Ya. Ya. Udahlah, kita sekarang tinggal nunggu hasilnya daripada perjuangan ini gitu loh. Oke. Paham. Mm-mm. Paham. Oke. Dan waras juga sekarang. Biasanya kan dia kalau ngomong, gini. Ternyata sekarang lu ngerasa nggak lu lebih bijaksana? Lu ngerasa nggak? Enggak, dari dulu gua gini. Emang gini dari dulu. Dari dulu gini ya. Dari dulu gua gini. Gue kok merasa lu kayaknya semakin hari semakin santai gitu. Enggak. Berpikirnya lebih jauh gitu. Enggak, dari dulu gua gini, dari dulu. Dari dulu gini ya. Dari dulu gua gini. Anyway, kenapa jenggot nggak di apa? Cukur, Bukan disemir. Disemir. Lupa. Dulu disemir kan? Iya. Oh. Lupa. Mungkin terlihat bijaksana karena mulai putih. Oke. Anyway, Dan thank you banget. Iya. Thank you for coming. Gue cuma mau kasih tahu doang lagi sekali lagi ya, kalau kalian belum pernah, gue nggak tahu ini rumahnya bakal dibuka untuk umum apa enggak, bakal open house apa enggak, gue nggak ngerti juga karena itu rumah dia sendiri. Tapi kalau sampai rumahnya dibuka untuk open house, guys, Berarti udah ekonominya udah terpuruk. Anda butuh duit, Anda butuh uang berarti. Udah kepikiran Udah sih. kepikiran. Iya, udah kepikiran. Tapi kalau sampai rumahnya dibuat untuk open house, ya jualan es kopior lah, di situ ada es kopior enak gitu ya. Kalian harus datang, beneran kalian harus datang. Ada Karena es dewa, es campur dewa. ini baru mau dibuat ya nanti. Barangnya udah ada dan harganya mahal. Oh gitu. Mahal, harganya 200.000 satu. Wah, Anda sudah mikirin. Iya, jadi es campur paling mahal di dunia. Oh, iya. Dan isinya memang ingredientnya memang sehat. Kenapa saya tidak dapat itu kemarin? Lupa ya. Lupa ya. Ntar deh. Oh, betul. Ntar lagi lah. Saya dikasih es kopior. Tapi beneran kalau lu punya nggak tahu lah ini mau open apa enggak, tapi kalau misalnya kebuka, lu harus datang. Kenapa harus datang? Gue dari pertama kali masuk, gue tuh nggak bisa. Gue tuh jadi Dani pada saatnya lagi duduk di depan, dia lagi ada tamu, terus gue datang, gue tuh duduk diam dulu gitu. Gue nggak ngomong macam-macam. Gue nggak bisa ngomong apapun gitu ya. Gue nggak ngomong sama dia juga karena dia ada tamu. Terus gue cuma diem kayak orang bego. Gue cuma mikir gini, ini cuma orang gila yang punya rumah kayak begini. Gitu. Karena it doesn't make sense at all. Itu lu bisa ngelihat kumpulan-kumpulan benda-benda bersejarah di ruangan Harry Potter. Karena ruangannya pun lantainya, atapnya, dan sebagainya itu kayak film gitu. Kayak film, wah zaman kapan nih? Gotik banget kan itu kan? Iya. Gotik banget. Terus ketika masuk ke dalam nih, gue ceritain, lu masuk ke dalam, ini ada patung Soekarno, yang ajaib banget lah, udah dari zaman kapan gua nggak tahu, semuanya lengkap ada di sana, barang-barang yang Anda nggak pernah lihat. Anda naik ke lantai 2, kalau nggak salah lantai 2 itu ada piringan hitam. Ruang keluarga. Oh, ruang keluarga. Piringan hitam 2,5.
Piringan hitam tuh lantai 2,5, lantai 2,5 ada piringan hitam yang jumlahnya ribuan dari zamannya Benyamin sampai kemarin siapa? Rita Sugiharto, ada Faris RM, semuanya lengkap. Lu naik lagi ke atas lagi ada ruangan kaset dan studio. Itu kaset dan studio, dan tuh kaset-kaset banget yang masih jalan. Dan kalau lu ke rumahnya, lu ngeliat bangunannya tidak wajar. Bangunannya nggak wajar. Ini bangunan yang menurut gue dibangun nggak mungkin 1 tahun 2 tahun. Bangunannya itu gotik banget, atasnya emas gitu ya. Lu harus lihat, dan yang menarik ketika lu naik ke paling atas, di atas ada kolam renang. Bangsat gak coba? Di lantai 4 ada kolam renang coba. Gue lagi nanya, ini nggak rembes air ke bawah, dan ternyata nahan ya. Iya. Ya kan memang di konsepnya begitu bangunnya saat bangun. Gila lu beneran. Pertanyaan gue satu, Mulan di sana nggak serem? Serem kalau nggak ada gua, kayak misalnya gua di sini. Serem kan? Kalau misalnya gua pergi nih, Mulan ke rumahnya sendiri yang di depan studio gua itu. Oh gitu. Karena serem sih bos. Ya, selama gua di penjara, Mulan juga nggak tinggal di situ. Dan menurut pembantu gua, selama gua nggak ada di sana, itu memang tambah serem rumah itu. Iyalah. Dan begitu gua datang, langsung beda. Oh. Aneh. Berarti ada pawang. Ada pawang. Tapi serius, one day gua harap sih lu buka lah bro, buat restoran atau ya, buat kayaknya apa. kalau ini gua lagi rapat lagi sama Masterpiece, kalau emang kita bangkrut nih, ya, Masterpiece ya udahlah, buka aja. Mau tidak mau, iya. betul. Gua biar pindah ke Cisarua aja. Iya betul, nggak apa-apa. Kan PPKM restoran boleh buka. Iya. Jadi itu boleh buka. Thank you brother ya. Yo, Thank you. sama-sama. You're so inspirational. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.